Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sirkulasi. Yang pertama, ada pergerakan melalui ruang. Dalam menghubungi ruang-ruang sebuah bangunan, dapat menggunakan suatu elemen penyambung indrawi, yaitu jalur pergerakan. Hal tersebut berkaitan dengan dari mananya asal pergerakan dan akan kemana kita mengantisipasi pergerakan kita. Contohnya itu pada bangunan ruang publik terbuka berjendela atap, markas besar Olivetti. Yang kedua, ada elemen-elemen sirkulasi. Yang pertama, pencapaiannya, yaitu pandangan dari jauh. Yang kedua, pintu masuk, yaitu dari luar ke dalam. Yang ketiga, konfigurasi jalurnya, yaitu sekuen ruang. Yang keempat, hubungan-hubungan jalur ruang, yaitu ujung titik dan pengakhiran jalur. Yang terakhir itu ada bentuk ruang sirkulasi, yaitu koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar-kamar. Pencapaian. Waktu tempuh sebuah pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuknya bisa bervariasi, yaitu melalui beberapa langkah, melalui satu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ia bisa tegak lurus atau miring terhadap fasad utama suatu bangunan. Pintu masuk. Menurut bentuk pintu-pintu dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, rata. Pintu jenis ini dapat mempertahankan kemerdekaan permukaan dinding dan dapat dengan sengaja disembunyikan. Yang kedua, dijorokkan. Pintu jenis ini akan membentuk ruang peralihan, memberikan fungsinya pada pencapaian, serta memberikan kanopi perlindung. Yang terakhir adalah dimundurkan, yaitu pintu jenis ini menyediakan perlindungan. Pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara yang pertama, membuat bukaan yang lebih rendah, lebih besar, atau lebih sempit daripada yang diantisipasi. Yang kedua, membuat pintu masuk dalam atau berkelok-kelok. Yang ketiga, memperjelas bukaan dengan ornamen atau pernak-pernik dekoratif. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan, entah itu oleh manusia, mobil, barang, atau jasa, secara alamiah adalah linear. Dan seluruh jalur tersebut memiliki titik awal, yang darinya kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga melalui tujuan kita. Ini jenis konfigurasi jalur sebagai berikut, yaitu pertama ada linear. Linear yaitu jenis konfigurasi jalur ini berbentuk kurva linear atau garis lurus. Yang kedua ada radial. Radial itu jenis konfigurasi jalur ini berkaitan pada titik pusat yang sama dan memiliki jalur-jalur linear yang memanjang. Yang ketiga ada grid. Grid itu terdiri dari dua buah jalur yang sejajar yang berpotongan sehingga membentuk suatu ruang yang berbentuk bujur sangkar. Yang keempat ada jaringan. Jaringan yaitu jenis konfigurasi ini terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalamnya. Yang kelima ada komposit. Komposit adalah kombinasi dari dua buah atau lebih konfigurasi sirkulasi. Yaitu yang terakhir sekarang adalah spiral. Spiral adalah jenis konfigurasi jalur ini adalah sebuah jalur tunggal yang bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. Hubungan jalur ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui beberapa cara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada melewati ruang. Melewati ruang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama integritas setiap ruang dipertahankan. Yang kedua, konfigurasi jalurnya fleksibel. Yang ketiga, ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangnya. Yang kedua yaitu ada lewat menembus ruang. Lewat menembus ruang ini juga kita dapat bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Yang kedua itu ada ketika menembus ruang. Jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada menghilang di dalam ruang. Lokasi ruangnya menghasilkan jalurnya. Yang kedua, hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting, baik secara fungsional maupun simbolis. Untuk bentuk ruang sirkulasi. Sebuah jalur sirkulasi selain dianggap sebagai alat penghubung fungsional sementara, tapi dapat juga menjadi ruang seperti koridor yang tak berujung. Berikut ruang sirkulasi bervariasi menurut bagiannya, yaitu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada
batas-batasnya didefinisikan. Yang kedua, bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang yang dihubungkan. Yang ketiga, kualitas skala, proporsi pencahayaannya dan pemandangannya diartikulasikan. Yang keempat, ada pintu masuknya membuka padanya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada penanganan suatu perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram. Sebuah ruang sirkulasi biasa. Yang pertama itu ada tertutup. Ini membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang berhubungan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Yang kedua ada terbuka pada satu sisi. Pada jenis ini menyajikan penerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah balkon atau galeri. Dan terakhir ada terbuka pada kedua sisi. Pada jenis ini terdapat penambahan visi ruang yang dilaluinya dengan membentuk jalur setapak berkolom. Suatu ruang disirkulasikan seharusnya memperhatikan tinggi dan ruang agar berproporsinya dengan jenis yang jumlah pergerakannya akan ditampungnya, dan seharusnya ada perbedaan skalanya diterapkan di antara area jalan santai publik. Itu contohnya aula yang lebih privat dan koridor servis. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.